Yang keempat ada melalui tasawuf. Mereka antara lain Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatran, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Panggung. Yang kedua ada ajaran Wahdatul Wujud atau Manunggaling Kaula Gusti. Yang kelima ada melalui seni dan budaya. Seni dan budaya ini bisa melalui seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni musik, seni tari, dan sastra. Seni musik, tari, dan sastra dibawakan dalam upacara keagamaan, maulud nabi, grebek maulud, dan sekaten. Contoh dari seni bangunan yaitu ada masjid-masjid kuno yang mengadaptasi pola-pola Hindu. Selanjutnya ada Islamisasi Jawa. Itu Dennis Lobart dan Latiful Huluk. Yang pertama ada Islamisasi yang dilakukan oleh para pedagang muslim dari India dan Arabia kepada komunitas masyarakat biasa di pesisir utara Pulau Jawa. Berlangsungnya Islamisasi wilayah pantai utara melalui pelabuhan perdagangan sejak abad ke-15. Yang kedua ada merembesnya Islam ke daerah pedalaman yang secara berangsur-angsur memunculkan semacam borjuis Islam di pedalaman. Yang ketiga ada Islamisasi yang dilakukan oleh para ulama yang terkenal dengan sebutan Wali Songo. Yang keempat ada Islamisasi yang di bawah Kerajaan Islam Mataram yang berpusat di pedalaman Pulau Jawa, terutama pada masa Sultan Agung. Yang kelima ada terbentuknya jaringan Islam pedesaan dengan peran penting dimainkan oleh pesantren dan tarekat. Yang keenam, Islamisasi yang diwarnai dengan makin maraknya gerakan pemurnian Islam yang dibawa ke Nusantara pada abad ke-18. Yang ketujuh, Islamisasi yang ditandai dengan gerakan reformasi oleh organisasi-organisasi Islam seperti Jamiat Al-Khair tahun 1901, Syariat Islam tahun 1911, Muhammadiyah tahun 1912, dan sebagainya. Selanjutnya ada corak Islam di Nusantara. Yang pertama ada Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia dengan warna atau corak peradaban yang khas. Yang kedua ada peradaban Islam sendiri sangat berakar kuat pada tradisi yang sangat panjang sejak masa Rasulullah sehingga ketika bersentuhan dengan situasi lokal, peradaban Islam tetap mempertahankan esensinya, namun secara instrumental menambahkan bentuk-bentuk yang kondisional. Yang ketiga ada Islam di Nusantara secara ideologis bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, sementara secara fisikal memperlihatkan anasir yang berkesinambungan dengan unsur kebudayaan pra-Islam. Yang keempat ada Islam di tengah masyarakat, bukan sebagai sistem keagamaan semata, tetapi sekaligus sebagai kekuatan alternatif, merupakan daya dobrak untuk menghancurkan tatanan sosial yang timpang, tidak sesuai dengan harkat kemanusiaan dan diktum-diktum universal. Islam menjadi kekuatan dalam membebaskan bangsa dari kolonialisme. Selanjutnya ada kedatangan dan penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Yang kedua ada perpecahan politik Islam dan intervensi kompeni. Jadi beberapa negara Islam di Kepulauan Indonesia sama dengan Melayu ada Samudra Pasai, Kesultanan Aceh, Malaka, Kerajaan Islam Demak, Maluku, Makassar, dan Banjarmasin. Islam belum menciptakan kesatuan politis, akan tetapi telah memberikan kelangsungan dasar-dasar untuk terwujudnya integrasi kultural sejak abad ke-15. Portugis datang ke Indonesia dan mengganggu jaringan perdagangan Asia akibat ditaklukkan Malaka dan penanaman agama Katolik di beberapa daerah di Maluku. Awal mula kedatangan orang-orang Belanda disambut dengan ramah oleh penguasa lokal Muslim. Selanjutnya ada Belanda mulai memonopoli perdagangan dan menginterferensi institusi perpolitikan Islam di Indonesia yang pada umumnya tidak stabil. Dan terakhir ada pada tahun 1602, Belanda mendirikan Serikat Dagang VOC,
foreigners OOS in this company. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di WhatsApp group. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.